Halo Zapi, gimana kabarnya? Baik. Gimana sekolahnya Zapi? Aman? Hah? Cek cek. Zapi? Zapi? Halo halo. Ya, Gimana kabarnya? baik, Sekolah aman Zapi? aman. Aman. Kakak mau tanya sama Zapi. Kemarin Za- Zapi ini ya mengerjakan shooter game ya Ya, sendirian. Maksudnya itu udah di materinya udah dikasih sama Kak Henry atau belum? Zapi? hah? Itu kemarin dikasih materi sama Kak Henry atau belum sama sekali? Yang mana? Yang shooter game. Kayaknya udah. Besar mau minum. Oh iya, silahkan.
Halo? Ya udah. Udah, Zapi? Nah, sekarang Zapi kakak mau tanya dulu mungkin ya. Kemarin materi sama Kak Henry sampai game shooter atau sampai mana, Zapi? Shooter kayaknya. Berarti kakak kemarin udah menjelaskan apa yang udah dipelajari. Zapi? Ya. Berarti sekarang kita lanjut ke shooter part 2 gitu. Oke, ntar aku mau buka ini dulu. Iya, silakan. Share screen aja, Zapi. Oke. Halo, halo. Iya, ini aku lagi loading sampingnya. Oke, oke.
Bisa, Zapi? Ini udah ini kelihatan. Enggak kelihatan. Aduh. Bentar, aku coba stop lagi bentar. Kelihatan sih. Aduh. Forever I want to be. Oke, Zapi. Kayaknya Zapi. Aku stop, masa aku coba pause. Bentar. Berarti kemarin itu berarti yang kakak kasih kodenya itu udah dikerjain ya? Oh iya, lupa. Soalnya kakak ditanya sama ini. Zapi udah sampai mana sebenarnya kata ini. Apa namanya? Eh atasannya Kak Henry gitu waktu itu. Saya kemarin ngajarnya yang ini, kata saya gitu. Kemudian saya konfirmasi lagi ke Zapi. Apakah benar nih kita sudah sampai di shooter bagian satu atau harusnya udah sampai bagian 2? Gitu. Minum, Dek. Uh, Nah, ini udah bisa nih. Ada. Oke. Python start. Advanced game development on Pygame. Main game. Layarnya hitam, bentar. Oh, ini nih game penembaknya udah ternyata. Coba coba ini berarti udah dikasih kodenya. Ya, Coba di run. yang ini. Iya, coba. Coba di run. Ini udah. Muncul tapi kakak nggak muncul soalnya. Yang ini run. Hah? Run yang pencetnya yang mana run? Yang itu tuh. Ini disampingin dulu. Sampingin dulu ini. Ya, betul. Ke kanan, ke kanan. Apa? Sampingin. Nah, itu diperkecil dulu. Coba nanti aku buat ngopi soalnya. Ini kan Coba sejujurnya biasanya ini udah selesai nih. coba kakak remote bentar. Nah, udah. Kok nggak bisa nih, Sapi? Kok nggak bisa di... Nah, ini. Tombol run-nya itu yang ini nih. Nah, yang ini nih ya. Nah,
Coba saat di run dia akan gimana? Hah? Ya, plastiknya kalau mau bawa. Oh, Ya. belum terjadi apa-apa ya, Zapi? Ya. Tapi udah dikasih materi untuk shooter bagian 1 nggak? Atau belum? Kayaknya udah. Berarti sekarang bagian 2 atau bagian 2 juga udah. Bagian 2 yang mana? Yang sudah ada musuhnya nih, kakak perlihatkan screen K ya. Nah, Udah kelihatan Zapi? ya. Nah ini dia nih. Nah ini, kelihatan nggak? Ya. Nah, ini udah bisa begini nggak? Belum. Belum bisa dipindah-pindahkan? Belum. Udah. Ini aku udah pencet nggak ada yang terjadi. Oke, belum bisa. Berarti hari ini kita belajar bagian keduanya dulu ya. Nah ini masih belum bersentuhan juga. Saat musuh menyentuh, kita belum kalah juga nih. Dan menembaknya pun belum didefinisikan ya. Gitu ya. Oke, Sapi? Nah ini Ah, masih belum ada. Oke? ya. Nah sekarang kita akan, Mister, ya, mau buangin ngos dulu. apa? Buangin ngos. Oh silakan, silakan. Forever, do not want be forever. Oke, Zapi. Berarti sekarang kita ke bagian 2 ya. Nah, Oke. Oke, berarti sekarang tujuan kita, Zapi, nanti kakak kasih kodenya lah ya. eh, Kemarin di yang pertama itu kita sudah buat gamenya itu nggak ada ininya, nggak ada musuhnya. Lihat slide Kak nggak? Lihat slide Kak, Zapi? ya. Iya, ini gamenya nggak ada musuhnya ya kemarin. Nah sekarang kita coba
tambahin musuhnya ini ada, sprite musuhnya ada, dan kita tambahin yang ini nih, pencetak skornya Zapi ya. Tujuan kita hanya itu nanti ya. Tujuan kita begitu doang. Nah, so gimana caranya Kak? Nah, ini tujuannya tambahkan sprite musuh ke dalam game dan buat counter untuk musuh yang terlewat. Kita akan belajar cara bekerja dengan sekelompok sprite, ingat dan pelajari cakupan program dan program sekelompok sprite dan penghitungnya. Nah, sekarang kelas game sprite-nya itu terdiri dari player sama enemy. Metodenya ada update. Gitu ya, Zapi ya? Ingat itu. Nah, sekarang apa cakupan lokalnya? Cakupan lokal itu adalah nanti berada di dalam fungsi doang. Sehingga ya bisa dibilang kalau nggak dikembaliin nilainya dia hanya di dalam fungsinya saja. Nah, sekarang kita coba bicara tentang kelas musuhnya ini. Gimana pembuatannya? Ya, yang pertama nanti kita akan secara otomatis mindah sprite dari atas ke bawah ya. Itu secara otomatis tidak kita gerakkan. Jadi nanti tingkatkan koordinat Y-nya dengan parameter kecepatan. Kemudian menghilang jika mencapai bawah atau ujung. Nanti kita periksa apakah Y-nya lebih besar atau lebih tinggi dari layar. Kalau iya reset ke 0. Gitu ya. Nah, untuk melakukan itu kita buat kelas enemy Zapi. Ini Zapi. Lihat kakak Zapi. Ya. Kelas enemy, kemudian dev update self. Ini secara otomatis mindahkan sprite ke bawah dan periksa bagian bawah layar tercapai. Nah, untuk membuat sekelompok musuh pakai metode ini Zapi. Sprite.group. Oke? Zapi? Kemudian menambahkan monsters atau sprite musuh ke grupnya pakai monsters.add. Gitu Zapi ya? Oke? Kemudian setelah itu kita perbaharui posisinya atau gambar posisinya dengan menggunakan .draw. Ya, monsters tolong digambar di window-nya. Ya, dilakukan pada setiap langkah perulangan mirip dengan reset gitu. Kemudian .update ini nanti akan memindahkan sprite-nya menggunakan algoritma. Ya, ini mengupdate setiap apa yang terjadi di setiap iterasi loop-nya. Nah, ini dia secara teori. Ya, jadi tugas kita langsung saja masuk ke bagian 2 Sapi ya. Oke? Supaya Sapi nggak lelah menunggu juga. Nah, yang pertama tadi kita sudah buat kelas sprite. Nah, sekarang kita coba buat penghitungnya tadi. Ya, caranya gimana, Kak? Yang pertama ini nanti hurufnya kita pakai ini Zapi, pon.pon, kemudian text loose-nya pon.render. Ya. Kemudian ini dia, dev update self. Ini nanti akan bilang self di ini apa namanya di koordinat Y tolong ditambah kecepatannya. Kalau nanti lebih dari maksimum tinggi itu tolong rate-nya diambil dari 80 sampai ini. Kemudian Y-nya di reset kembali ke 0. Gitu. Kemudian tambahkan nanti ini fungsinya untuk loss plus sama dengan 1 ini menghitung yang terlewatkan itu sudah berapa. Gitu Zapi ya. Kemudian di render, diperhalus hurufnya gitu. Oke Zapi. Nah, sekarang kita buat variabel yang sifatnya global yang mencakup seluruh program. Caranya gimana? Pakai global number. Oke Zapi? Zapi? Ya, oke. Zapi sakit? Enggak. Oke, ini dia caranya. Nah, kenapa global loss ini perlu kita buat sebagai variabel global? Karena nanti dia akan bekerja juga di luar kelas enemy di penghitung statistiknya. Sehingga dia nanti kita buat sebagai variabel global supaya berlaku secara umum. Gitu. Nah, sekarang kakak tunjukkan kodenya, kakak jelasin kodenya langsung ya. Oke, Zapi? Ya. Aduh, kenapa nggak bisa nih? Nah, ini dia Zapi. Lihat kode Kak. Ya. Nah, jadi yang pertama sekarang kita hubungkan dulu dengan modul Pygame dan random. Kemudian ini
Ini apa fungsinya Zapi? Mixer.init ini apa? Gabung. Ah? Gabung. Ah? Gabung. Oh, enggak ya. Ini untuk mengaktifkan mic-nya ya. Sorry, mengaktifkan musiknya. Gitu ya. Tergantung musik apa yang kita mainkan. Gitu ya, Zapi ya. Ya. Oke. Kemudian .init juga. Nah, sekarang ini dia kelas sprite-nya kita buat seperti ini. Ya. Kita dari Pygame import sprite init cell. Kemudian transformasi gambarnya karena nanti kita menggunakan gambar sama apa namanya? Apa sih? Bentuk gitu ya. Kemudian speed-nya inisiasi pakai self.speed, koordinat XY-nya, kemudian reset ini nanti untuk kayak apa namanya? Menempelkan gambarnya ke ini, ke gamenya gitu ya. Nah, kemudian kita buat kelas player-nya ini untuk apa namanya? Penembaknya lah gitu ya. Ini untuk kapal kita pakai kelas player. Ini turunan dari sprite game kelas utama. Jadi langsung aja ini kelas utamanya taruh di sini ya. Dep update self key sama dengan key.getPress. Kalau key-nya yang kita tekan ke kiri ya. Dan ya self.track lebih dari 5, tolong kurangi speed sama dengan 5. Kemudian kalau ke kanan dan kurang dari 80 dari lebar window, tolong speed-nya ditambah gitu ya. Jadi seolah-olah kalau dia ke kiri dan mentok gitu ya, tolong udah berkurang 0 nanti. Kemudian kalau dia ke kanan kurang dari sekian 80, tolong dipercepat lah gitu ya, ditambah ininya. Nah, kemudian di sini metode untuk menembaknya kita belum buat ini nanti di part 3 aja. Kemudian kelas enemy-nya itu seperti ini, tapi ini yang penting. Jadi pakai depth update, kemudian ini untuk kecepatan Y-nya atau musuhnya nanti saat jatuh dari atas ke bawah. Tapi kemudian global loss, tapi ini untuk mendefinisikan loss-nya nanti ketika dipakai di luar fungsi dia tetap berasalnya dari sini gitu. Tapi dipanggil dulu nanti. Kemudian diupdate plus sama dengan 1. Oke, setelah itu ini biasa ya, kemarin ini juga ada. Nah, sekarang kita coba buat penghitungan statistiknya. Seperti ini Zapi, ya. While run, sorry, penghitungan statistiknya sebenarnya udah di sini ya. Di loss ini sekalian gitu ya. Kemudian untuk apa namanya? Ini untuk bahwasannya depth update ini untuk enemy movement-nya. Ini gerakan musuhnya. Kemudian ini untuk apa namanya? Kalau dia udah mencapai bawah, tolong diupdate angka yang loss itu lebih dari 0 gitu ya, plus 1 lah gitu. Nah, kemudian sekarang kita coba untuk membuat perhitungan statistiknya. Ya, caranya gimana? Di yang tadi Kakak lihat codingan Sapi, di while run ini kita tambah codingan ini ya. Jadi saat run-nya true, ini gamenya terus berjalan. Untuk setiap event di dalam jenis-jenis event di Pygame, tolong kalau quit itu jadinya ini false. Nah, tapi kalau not finish atau tidak belum selesai, finishnya kan true ya ini. Sorry, false. Kalau enggak false berarti true. Window.bleed background, tolong tempel gambar background, kemudian render score, apa namanya, tulisan score ini diperhalus ya dengan membuatnya menjadi string, kemudian satu ini warnanya ya. Satu ini adalah pointnya 1 gitu. Kemudian untuk yang statistiknya, yang kedua adalah miss. Tolong dirender, ubah jadi string dan ukurannya 1. Kemudian ditempel text loss ini, di mana text loss ini adalah yang miss ini, di koordinat sekian. Kemudian ship.update, ini untuk melaunch sprite pergerakan apa namanya musuhnya ya. Kemudian monsters.update, sorry ini untuk ship itu untuk
kapalnya, sedangkan monsters itu untuk nanti musuhnya. Kemudian ini untuk mereset ya dengan setiap iterasi. Makanya ship sama monsternya nanti kalau shipnya itu di reset di setiap iterasi itu ditampilkan kayak baru gitulah, kayak update gitu. Kalau monsternya itu adalah draw di titik tertentu di window-nya. Kemudian update, display update ya, karena ini while loop, jadi setiap iterasi nanti akan diupdate tampilan yang berbedanya. Kalau kita kayak kehilangan musuh, dia update lagi. Kemudian delay 5 mm 5 milisecond atau sekitar 0,05 detik. Oke, Zapi, ada pertanyaan dari sini? Aku mau lihat. Hah? Mau lihat. Mau lihat-lihat? Kontrol Kak, kontrol Kak. Boleh deh. Ini nanti kakak kirimin kodenya ya. Hmm. Zapi mungkin mau menambahkan sesuatu, silahkan. Ayo kontrol Kak, boleh? Remote control. Mau lihat gamenya berjalan maksudnya? Sama mau lihat tuh. Hah? Nah, iya. Coba deh. Zapi kakak lihat tadi udah sampai di while loop-nya ya. Nah sekarang kita hari kedua ini udah menciptakan musuhnya ya. Sama skor penghitungnya. Dan ini ya. Iya itu yang itu. Jadi ada 3 bagian ya. Kemarin udah diciptakan kapalnya sama ininya. Apa namanya? Gambarnya. Sekarang kita buat musuhnya. Terakhir besok kita buat penembaknya. Gimana? Uh, ini nanti aku pakai kopi semuanya nanti nih. Nanti Zapi kakak kasih, tapi kalau saran kakak jangan di copy ya, tapi ditulis satu-satu, kemudian dari situ Zapi bertanya mungkin ini fungsinya apa kak gitu. Karena kalau di copy kan nanti udah jadi, gitu. Gimana? Ya, Gimana? ya, Ada pertanyaan Zapi? ntar aku mau lihat nih. Silakan, silakan. Tapi kayaknya nggak suka teori ya, langsung ke coding aja ya. Hmm. Oke. Ya udah besok kakak langsung ke coding ya jelasinnya satu persatu lah. Oke.
Nanti kakak kirimin, jangan repot untuk kopiannya. Eh, Sapi mau melihat-lihat silahkan. Ini masih bisa, hanya bisa dipindahkan, belum bisa nembak ya. oke. Kita belum membuat ini soalnya. Enggak kena juga. Meskipun kena dia nanti lewat sendiri, Zapi. Coba Oh, deh nah gitu. Kita belum memprogram untuk saat dia kena kalah gitu. Belum. Masih tembus gitu itu. Oh. Oke. ini ada limitnya gak sih? Misalnya sampai berapa? Ah? Oh, Iya. belum kita atur. Oh, Belum juga. Nanti diatur di bab ini bakal 3. ada timer gak? Ah? Timer. Bisa kita tambahin timer nanti kalau mau. Hmm. Tapi untuk bagian kedua ini kita ini dulu ya. Atur buatin musuh sama apa namanya? Ini penghitungnya ini, Zapi. Buatin musuh sama penghitungnya. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada, kakak kirim filenya mungkin langsung ya. Kodenya nanti Zapi, kalau bisa ditulis ya Zapi ya, jangan di ini. Iya. Oke, kalau gitu cukup hari ini Zapi? Cukup? Oh, udah. Oke, kalau gitu kakak stop share. Thank you. Hari ini kakak langsung nih, kakak kasih langsung kodenya. Ini Zapi di chat Zoom. Oke. Nah, itu.
Aman, Sapi? Kan? Iya kan. Oke, kalau gitu cukup sih ya dari kakak, Sapi. Oke. Sampai jumpa minggu depan. See you. Bye, Sir. Bye.